Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang VMware, yaitu mesin virtual ya, yang bisa kita gunakan untuk membangun virtual private network. Ini adalah implementasi dari cloud computing yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah, apa sebenarnya VMware? Apa sebenarnya perbedaannya dengan VirtualBox? Nah, VirtualBox sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang VMware yang fungsinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan VirtualBox. Cuma yang perbedaan yang paling nyata adalah bahwa kalau VirtualBox itu dijalankannya itu di atas sistem operasi, sedangkan kalau VMware atau mesin virtual VMware itu nanti akan dijalankan langsung pada hardware-nya. Jadi kita tidak membutuhkan sistem operasi. Oke, seperti apa videonya atau proses instalasinya mulai dari download, kemudian mulai dari instalasi sampai dengan konfigurasi. Ikuti terus video ini. Sama dengan VirtualBox. Jadi kalau di VirtualBox itu kita bisa sudah terbiasa, mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan VirtualBox, ini tampilannya kan yang seperti ini ya. Ini adalah VirtualBox. Jadi kita bisa membuat atau membangun sebuah server atau komputer-komputer virtual di dalam VirtualBox seperti ini ya. Nah, kalau VMware sebenarnya tidak jauh berbeda dengan VirtualBox, fungsinya sama saja. Kita bisa membangun komputer-komputer virtual yang ada di dalam sebuah komputer gitu ya. Nah, cuma perbedaannya ada beberapa perbedaan, nanti bisa teman-teman baca sendiri di internet, di Google itu banyak sekali. Tapi yang mau saya tunjukkan secara terlihat di sini perbedaannya adalah kalau VirtualBox ini itu pengoperasiannya atau diinstalnya mesin virtualnya itu di atasnya sistem operasi. Seperti contoh komputer ini, misalkan VirtualBox ini diinstal ya, di atasnya sistem operasi Windows. Itu kalau VirtualBox. Kemudian kalau VMware itu diinstalnya ya, yang hypervisor ini itu diinstalnya langsung pada komputernya. Jadi ini yang tampak ini sebenarnya bukan diinstal di komputer Windows ini, tetapi ini adalah controllernya saja. Sebenarnya itu servernya ada di komputernya langsung. Nanti setelah ini kita tunjukkan bagaimana menginstalasi dan mengoperasikan virtualnya. Nah, itu perbedaan sedikit tentang VirtualBox dan VMware ya. Terus perbedaan yang berikutnya adalah kalau VirtualBox itu dia dibangunnya di atas lisensi yang JLU ya, jadi umum ya, bisa digunakan oleh siapa saja. Dan kemudian kalau VMware ini itu ada lisensinya, tetapi kita bisa juga menggunakan yang versi free ya, cuma fitur-fiturnya itu terbatas. Tapi kalau mau yang versi full ya, yang versinya banyak, itu bisa kita menggunakan atau membeli lisensinya. Tapi jangan khawatir, nanti di tutorial kali ini kita akan coba untuk memberikan lisensi itu sehingga bisa digunakan full gitu ya. Nah, oke. Di bawah ini saya sudah siapkan. Kita akan menginstal langsung VMware ini tahap demi tahap atau step by step. Kita lupakan yang ini dulu. Kita akan menginstalnya step by step. Yang dibutuhkan apa? Ya, yang dibutuhkan adalah satu ini. VMware ya. VMware installernya. VMware installernya ini bisa kita dapatkan dengan cara mendownload di VMware langsung ya, di websitenya VMware langsung ya. Nanti cari saja yang hypervisor, yang EXI ini yang versinya itu banyak sekali, mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi saya menggunakan yang 6 karena saya punya lisensinya yang 6. Jadi saya menggunakan yang 6. Oke, download saja. Nanti kalau sudah di-download di sini, kalau kebingungan downloadnya di mana, nanti bisa lihat di link deskripsi. Nanti akan saya tunjukkan juga. Akan saya berikan juga linknya untuk mendownloadnya langsung tanpa harus login dan daftar di situsnya VMware. Oke, yang perlu disiapkan adalah ini ya.
ini adalah controllernya. Kalau sudah satu komputer nanti akan sudah diinstal, nanti controllernya bisa digunakan dari ini. Ya, saya tunjukkan nanti bagaimana cara menggunakannya. Konfigurasinya, kira-kira konfigurasinya begini. Maaf ya, saya mendadak ini, saya coret-coret saja di notepad. Jadi nanti ada komputer VM ya. Ini adalah komputer VMware-nya. Kemudian ini nanti akan terhubung ya, ke Windows, boleh langsung ke komputer atau ke switch, ke network kita misalkan ya. Misalkan ini adalah switch-nya ya, jelek. Kemudian di sini ada internet dan seterusnya, network kita. Kemudian di sini kita memiliki sebuah komputer controller, bisa menggunakan Windows misalkan ya. Nah, controller yang di sini ini nanti akan diinstal vClient ya, VM client. VM, maaf ya, jelek ya. Saya tidak persiapkan gambarnya soalnya tadi. Jadi kira-kira beginilah. Ini nanti ya akan diinstal di sini ya, di servernya. Nah, nanti di server inilah nanti akan dibentuk atau dibuat OS ya, OS 1, OS 2, OS 3 dan seterusnya. Nah, jadi cara mengoperasikannya nanti VMware ini akan di remote. Katakanlah misalkan di sini IP-nya adalah 1.1.1.1 yang gampang saja ya. Nanti di sini misalkan IP-nya 1.1.1.2. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk meremote di sini. Berbeda dengan yang VirtualBox. Kalau VirtualBox kan langsung dioperasikan di sini karena dia ada di atas Windows-nya. Tapi kalau ini nanti harus dioperasikan dari komputer ya, controllernya atau Windows, Mac dan sebagainya. Oke, kira-kira skemanya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan install. Yang pertama adalah kita membutuhkan flash disk bootable yang akan kita masukkan VMware-nya ini ya. Kita gunakan Rufus di sini. Saya sudah punya flash disk, sudah masuk di komputer saya. Kemudian saya select, saya pilih OS-nya di sini. Oke, start. Oke, selesai. Kita close dan kita sudah memiliki flash disk bootable ya. Di sini sudah ada VMware-nya. Nanti kita akan instalkan pada komputer servernya. Nah ya, yang perlu diketahui untuk komputer servernya itu ada minimal requirement-nya. Jadi ada minimal yang harus dipenuhi untuk spesifikasinya. Paling tidak harus ada, kalau harddisk sih sembarang ya, karena harddisk itu kan terkait dengan penyimpanan data saja. Jadi semakin banyak server yang akan digunakan di sana, maka sebaiknya harddisknya juga semakin banyak. Kemudian untuk tipikal harddisknya itu bisa menggunakan SATA juga atau bisa menggunakan yang SSD ya, supaya nanti kecepatan prosesnya itu lebih kencang gitu ya. Kemudian untuk RAM-nya yang paling penting, VMware ini bisa diinstal pada RAM minimal itu 8 GB ya RAM-nya ya. Oke, seperti itu saja. Saya sudah memiliki ini flash disk bootable-nya, nanti akan saya install pada komputernya yang di sini. Nah, ini. Oke, langsung saja kita install. Tadi flash disk yang sudah kita buat bootable-nya untuk VMware-nya kita masukkan saja di sini. Setelah dimasukkan kita atur untuk yang BIOS-nya dulu supaya nanti bootingnya itu melalui flash di sini ya. Oke, kita atur, ini sudah kita atur. Oke, ini dia prosesnya. Ini proses sudah install ya. Kita sudah install, si loading.
Ini adalah proses untuk instalasi yang VMware Xi 600 ya. Kalau kita lihat di sini spesifikasi komputer saya itu hanya Core i5, kemudian CPU-nya 3,2 GB, kemudian memorinya ini sudah melebihi dari cukup karena RAM-nya kan yang diminta spesifikasi minimalnya itu kan 8. Ini sudah berapa? Sudah 16 GB ya. Oke. Kemudian ini ada notifikasi, silakan di enter saja. Kemudian di sini ada license agreement, kita F11. Oke, kemudian ini adalah harddisknya. Ini harddisk yang digunakan untuk diinstal ya. Jadi kita punya ini ya, SanDisk SSD ini ya. Kita akan install di sini. Saya punya SSD 250 GB gitu ya. Kita akan install di sini. Kalau yang ini adalah harddisk saya yang SATA biasa ya. Ini yang SSD. Saya akan install di sini saja. Tapi kalau teman-teman punya satu, nggak apa-apa, silakan satu saja itu langsung dipilih. Oke, enter. Oh, sorry. Saya install di Toshiba-nya saja. Oke. Ini pemilihan bahasa Inggris, keyboard layout-nya, enter saja. Kemudian untuk password root-nya ini harus dimasukkan teman-teman ya. Kita mau masukkan dulu. Oke. Konfirmasi untuk diinstal. Oke, F11. Oke, ini sudah proses untuk install Xi 600. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kita sudah selesai. Kita akan reboot ya, enter. Kemudian flash disk yang installernya tadi kita ambil. Oke, ini sudah loading VM-nya. Ini masih biasanya untuk awal itu biasa konfigurasi sistem masih agak lama. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kita tinggal mengkonfigurasi. Jadi tampilannya itu hanya seperti ini saja. Tapi kita bisa konfigurasi dengan ada F2 di sini, kemudian ada kalau mau di restart ada F12 di sini. Kemudian di sini untuk controller ketika mau dikonfigurasi itu nanti ada IP networknya di sini. Cuma karena ini belum saya pasang kabelnya, jadi belum dapat IP di sini. Belum dapat IP. Seperti itu. Oke, ini sudah saya beri kabel tadi, saya sambungkan dengan network saya, sehingga network IP address dari komputer VMware ini sudah jadi satu network dengan Windows saya, sehingga nanti Windows saya bisa mengontrol untuk VMware ini. Kita lihat cek IP-nya dulu. Di sini untuk mengkonfigurasi sebenarnya bisa ini ya, bisa F2 di sini ya, F2. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan password yang tadi kita berikan waktu kita instalasi. Oke, selesai. Kita masuk F2 dulu untuk konfigurasinya. Nah, di konfigurasi sini kita hanya membutuhkan untuk konfigurasi network
configure manajemen network ini saja ya. Network, kemudian di network adapternya sini kita pilih yang IPv4, enter, kemudian kita pilih yang DHCP use dynamic ini. Oke. Kalau sudah, tapi kalau misalkan mau statik atau mau manual juga boleh di sini. Diklik di sini, kemudian kita bisa statis di sini, kita bisa IP-nya berapa bisa dituliskan di sini. Karena saya sudah tersambung ke network yang ada DHCP-nya, saya gunakan yang ini saja, yang DHCP. Kemudian oke, enter. Oke, setelah itu kita keluar. Kemudian kita restart manajemen networknya. Coba kita restart dulu. F11, oke. Dia dapat IP nggak? Soalnya barusan saya tancapkan kabelnya yang ada di HCP-nya. Mestinya dapatnya IP network saya yaitu 10 titik sekian sekian sekian. Kalau mau keluar bisa escape. Tapi untuk teman-teman yang mau mengubah password bisa di sini configure password. Misalkan mau passwordnya diganti, kemudian dan yang lain-lainnya. Oke, saya escape dulu untuk mengecek apakah IP-nya sudah dapat atau belum. Oke, saya sudah dapat IP ya. Oke, saya sudah dapat IP-nya adalah 10.0016, ini sesuai dengan network saya. Ini sudah selesai, untuk instalasinya ini sudah selesai sampai di sini saja. Jadi kita tinggal mengkonfigurasi melalui controller yang ada di Windows-nya ya. Oke, kita masuk ke Windows-nya sekarang. Ya, ini IP-nya adalah 10.0016 ya. IP VM yang saya dapatkan. Sekarang saya mau ganti komputernya ke komputer Windows. Ini adalah komputer Windows yang akan saya jadikan controller. Kita ping dulu apakah connect ya. Saya ping dulu. Tadi IP-nya 10.00.16. Oke, sudah connect ya. Kalau sudah connect, kita tinggal download saja controllernya, namanya VMware vSphere Client. Ya, nanti coba di deskripsi juga saya sertakan linknya ya. Jadi ini digunakan untuk controllernya. Ya, kita coba jalankan. Oke, IP yang tadi adalah 16, IP VM atau komputer virtual kita, kemudian username-nya root, passwordnya kita ketikkan sesuai dengan password yang sewaktu kita pertama kali menginstal. Oke, setelah itu login, bla bla bla, ini ignore saja. Oke, nah ini terlihat di sini ya. Ini di sini terlihat kita kena lisensi, jadi 60D, 60 hari saja ya lisensinya ya. Nanti bagaimana untuk mengaktifkan lisensinya di video berikutnya akan saya tunjukkan. Sementara kita gunakan yang ini dulu. Oke, selesai. Nah, setelah itu ini adalah komputer virtual kita ya. Ini adalah komputer virtual kita ya. VMware kita, di mana kita bisa menginstal komputer-komputer virtual private network di sini. Ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, klik kanan bisa new virtual machine atau bisa klik yang di sini, icon yang di sini. Ya. Kita klik new virtual machine, kemudian di sini ada typical sama custom, kita pilih typical saja. Kemudian di sini ada namanya, misalkan server 1 misalkan. Kemudian di sini untuk pemilihan harddisknya, karena kita hanya punya satu, tidak punya harddisk yang lain, kita bisa pilih yang ini saja. Next. Kemudian di sini sistem operasinya, kira-kira sama kan ya dengan ini. Kita pilih Linux misalkan. Kita pilih Mint, ada nggak ya? Karena saya memiliki Mint di sini, OS-nya. Oke, other aja deh, 64. Kita next. Di sini pemilihan networknya, karena kita belum setting networknya. Kita gunakan yang ini saja dulu. Oke, kemudian di sini ada space yang tersedia harddisknya 923 GB, sedangkan yang akan digunakan untuk virtual machine yang kita akan buat ini silahkan dimasukkan di sini, misalkan 30 GB. Oke.
next. Kemudian setelah itu tinggal di finish saja. Maka kita sudah memiliki virtual machine yang kita kasih nama server 1. Ini masih proses. Oke, komplit. Ini baru virtual mesinnya saja, tapi belum ada OS-nya. Baru kita install OS-nya. Cara installnya nanti kita tinggal jalankan saja. Kemudian di sini ada show atau launch virtual machine console. Ini. Nah, karena ini pertama kali nyala, maka dia akan mencari booting kemana dulu. Jadi di sini ada semacam gambar seperti CD ya, compact disc ini. Kita klik saja untuk menentukan source-nya atau OS-nya, ISO-nya yang mana. Kita pilih, karena saya sebelumnya sudah punya OS, kalau nggak salah OS-nya Mint ya, saya lupa. Nah ini nih, Linux Mint 20, ada Ubuntu juga. Misalkan kita mau install Mint saja ya, open. Setelah itu operating system not found, kita klik saja di sini, kemudian enter. Nah, maka akan masuk ke instalasi Mint-nya. Oke, selanjutnya seperti install biasa ya. Ini kita bisa tunggu sampai dengan selesai instalasinya. Jadi kita bisa install banyak di sini, new virtual machine lagi untuk yang Windows misalkan. Saya mau memiliki Windows misalkan. Oke, Windowsnya berapa misalkan Windows 8. Oke, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itulah VMware ya. Ketika kita akan memanage virtual private network ya, kita bisa menginstal di sini hanya dengan menggunakan satu resource komputer ya. Ini adalah cara instalasi virtual mesin virtual dengan menggunakan VMware. Untuk pengoperasiannya seperti untuk manajemen network, kemudian manajemen interface, manajemen hard disk storage dan sebagainya, nanti akan saya buatkan di video-video berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.